Ada seorang perempuan namanya Arvita. Dia itu kerja sebagai kayak manajer keuangan ya di salah satu CV yang ada di Surabaya, CV Sentosa Abadi Steel, yang mana ini CV yang besar ya. Nah, Arvita ini nekat nipu bosnya sendiri sampai totalnya 6,3 M. Modusnya apa? Investasi bodong? Bukan. Trading palsu? Bukan. Modusnya dia bisa ngobrol sama dewa lewat WA. Bos, saya baru di WA bos sama dewa keuangan, namanya Kobram. Kobram ini minta transferan bos supaya bisa memberkati bos, supaya usaha bosnya itu lebih lancar lagi. Makanya guys, nonton ya itu channelnya Intan Dynasty. Intan itu sudah sering banget ngebahas dewa-dewa ini loh, sudah tak rangkum di satu playlist sendiri. Kagak ada Intan ngebahas dewa yang namanya Kobram, itu nggak ada. Kobram itu bukan dewa, Kobram itu tetangga sebelah. Kok sampai bisa loh ada kekonyolan kayak gini, itu kayak gimana? Surabaya itu memang kadang-kadang out of contact banget. Yang lainnya itu pada sibuk WA-an ke customer, yang ini malah sibuk WA-an ke dewa. Kronologis kekonyolan ini kayak gimana toh? Dajiahao, Jo Intan, Fanny Leta Watak Bintao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Ini Sawerianya dari Nonim, nggak ada pesannya. Makasih Nonim. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal, yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message-nya bisa berupa pertanyaan, request video atau dukungan yang akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Ada dua kasus di tahun 2025 itu yang logikanya Intan itu nggak nyampe ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama itu kasusnya Sister Hong. Kok bisa dia ngebat cowok lurus yang ganteng-ganteng, masih muda, padahal modelannya dia kayak gini nih. Itu yang pertama. Yang kedua ya kasus ini. Bos perusahaan besar loh, CV Sentosa Abadi Steel, ketipu sama pegawainya sendiri. Bukan ditipu investasi bodong, tapi karena si pegawai ngaku bisa komunikasi sama dewa lewat WA. Ini yang ditipu bos besar loh, bukan anak SD loh. Jadi ada cewek ya, namanya Arvita. Dia itu kerjaannya ngehandle keuangan CV Sentosa Abadi Steel. Selain ngatur duit perusahaan, Arvita ini punya kelebihan lain. Dia bisa komunikasi sama dewa lewat WA. Dia ngaku bisa chattingan sama 4 dewa, yang mana 4 dewa itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Seperti Dewa Koiwan. Dewa Koiwan itu ahli di kehidupan. Dewa Kojo. Kojo ini dewa jodoh. Jadi ownernya CV Sentosa Steel ini masih jomblo apa gimana ya? Kok sampai ada dewa jodoh ikut nimbrung? Dewa Kobram. Dewa Kobram itu dewa yang ngatur keuangan. Sama Dewa Kobili. Dewa Kobili itu dewa ilmu pengetahuan. Bagus. Cuman ada satu dewa yang ketinggalan. Dewa Logika. Itu tadi list dewa yang gak ada di mitologi manapun. Itu Arvita itu ngomong sama bosnya. Bosnya itu namanya Alfian. Bos, aku ini orangnya sakti, bos. Aku ini perantara dewa. Kalau bos itu mau usahanya lancar, kalau bos kepengen hidup bahagia, saya bisa menyalurkan dana, menyalurkan doa ya demi bos. Alfian sih percaya doang ya, namanya orang sudah dibalut sama spiritual ya jadinya kayak gini. Awalnya ini ya kecil-kecilan ya, dewa itu cuman minta 10% dari pendapatan buat sedekah ke dewa supaya usahanya lancar. Tapi tambah lama dewa WA ini kok tambah rakus. Minta sampai 25%, tambah gede. Itu pun semua diturutin sama bos Alfian. Ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Yang mana itu semua ditransfer ke rekening pribadinya Arvita. Arvita punya 2 rekening, BCA sama BNI. Setelah dicek nih ya, total nih ya selama 3 tahun itu sudah masuk 6,3 M ke rekeningnya Arvita. Ini yang mana itu kagak pernah disalurin sama Arvita. Jadi yang terima itu bukan 4 dewa itu, tapi dewa Arvita.
Dari hasil pemeriksaan rekening BCA dan BNI milik Arvita, kelihatan banget ya aliran duitnya itu kayak air bah. Selama tahun 2021 sampai 2024 miliaran rupiah itu masuk terus. Habis duit masuk ke rekening nih ya, hampir semua duitnya itu langsung ditarik secara tunai atau disalurkan ke bank lain. Jadi jarang banget yang ngendon di rekeningnya Arvita itu lama-lama. Yang beneran disumbang sama Arvita ini nih, siap-siap. 500.000 ke Panti Asuhan Bakti Luhur di Sidoarjo, 1 juta buat Panti Asuhan Sumber Kasih di Surabaya, dan satu lagi 500.000 ke Perhimpunan Oraet Labora. Jadi ini totalnya nggak sampai 1 HP. Dan lucunya lagi, supaya kelihatan kayak dermawan sejati nih ya, Arlita itu sempat minta dibuatkan pengurus panti itu tanda terima, surat ucapan terima kasih, seolah-olah Arvita itu sudah nyumbang dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini juga Intan bingung ya, kok pantinya mau diajak kerja sama. Yang lebih ngakak lagi ya, Arvita itu minta 4 HP khusus untuk berbicara sama Dewa. Jadi kalau ada WA masuk ya dari Dewa Kobram, dia sendiri yang ngetik. Kayak Arvita itu WA-an sama diri sendiri demi ngemplang bosnya ini. Wes multitasking bener ini Arvita. Isi pesannya itu niat banget minta sumbangan buat panti asuhan, rumah sakit, sampai hewan kurban. Padahal semua duit nyangkutnya ke rekeningnya Arvita ini dipakai untuk beli perhiasan, mobil, sampai plesiran ke negara-negara lain. Arvita itu auto jadi sultan gegara wahyu dari Dewa ini. Cuman ya kebohongan itu ada batasnya. Kasus ini terbongkar pada bulan Januari 2025. Ceritanya Alfian itu lagi plesiran sama temennya nih ya di Bali. Waktu itu Alfian cerita sama temennya, aku ini punya pegawaiku ini bisa ngobrol sama Dewa lewat WA, bla 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 bla. Ya temennya melongo diceritain kayak gitu. Bro, sejak kapan bro Dewa itu punya WA? Kalau Dewa punya WA ya Hio sudah nggak laku bro. Kemudian Alfian itu sadar, ternyata selama ini aku ditipu. Disamperin itu Arvita di rumahnya. Dia minta bukti, kalau kamu memang beneran transferan sama Dewa itu mana buktinya? Kalau kamu nyerahkan ke panti asuhan, mana buktinya? Karena gak ada buktinya, Arvita pun gelagapan. Ya udah, akhirnya si bos lapor ke polisi dan kasusnya ini naik ke pengadilan. Jaksa bilang Arvita itu melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Intinya sudah nipu, duit dibawa kabur, masih bisa bilang bikin grup sama Dewa. Sidangnya sekarang lagi jalan dan hakimnya aja kayak nahan ketawa gitu ya ngedenger kalimat komunikasi dengan Dewa lewat WA. Wes ini apa-apaan ini kasus ini. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.